selamat pagi semua anak-anak. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat. Puji Tuhan. Agnes, bagaimana Agnes? Sepertinya Agnes sangat ceria ya mengikuti kelas hari ini. Iya, Bu. Baik. Nah, sekarang Ibu akan coba share screen ya. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, selamat datang kembali anak-anak kelas 4 di pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu punya IEL-IEL. Apakah wajah Ibu kelihatan di layar? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jadi sebelum memulai, kita akan mempraktekkan IEL-IEL dari Ibu ya. Saya siap belajar matematika. Nah, anak-anak sambil diikuti ya, Ibu ulang sekali lagi. Saya siap belajar matematika. Oke. Sekarang kita akan memperagakannya bersama-sama ya. Ibu hitung 1, 2, 3. Saya siap belajar matematika. Ya, terima kasih anak-anak. Good job semuanya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang rules and procedure selama kelas berlangsung. Pertama, anak-anak harus memakai pakaian yang rapi dan sopan, serta memiliki sikap yang siap untuk belajar. Seperti menyediakan alat tulis di depan anak-anak dan juga duduk dengan baik. Kemudian, anak-anak diharapkan untuk menyalakan kamera selama proses pembelajaran, tetapi untuk sebagian yang terkendala yang sudah melapor ke Ibu, tidak apa-apa untuk off kamera. Kemudian, jika tidak ingin berbicara, silahkan mematikan mikrofon, tetapi jika ingin bertanya atau menjawab pertanyaan, boleh menyalakan mikrofonnya ya. Lalu, selanjutnya anak-anak diharapkan untuk selalu fokus selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu juga akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam pembelajaran kali ini. Pertama, anak-anak diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi panjang dengan diberikan video pembelajaran dan juga contoh soal minimal 90% benar. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menunjukkan perilaku cermat dan teliti dalam melakukan pengukuran keliling dan luas persegi panjang dengan diberikan latihan soal. Lalu yang ketiga, anak-anak mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi panjang dengan mengamati benda-benda yang ada di sekitar rumah, minimal selama proses pembelajaran berlangsung. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan review terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan, apa saja ciri-ciri dari persegi panjang? Adakah yang masih ingat? Ini kalau tidak salah anak-anak belajarnya di kelas 3 ya. Ibu minta tolong Diva, tolong menyebutkan satu yang Diva ingat ciri-ciri dari persegi panjang. Baik, Ibu, ciri-ciri persegi panjang itu punya 2 simetri lipat, Bu. Ya, punya 2 simetri lipat. Dia memiliki 2 sumbu simetri yang simetri lipat. Benar sekali, Diva. Agnes bisa menambahkan ciri-ciri dari persegi panjang yang Agnes ketahui? Memiliki sudut, Bu. Sudutnya sama semua, Bu. 90 derajat. Ya, 90 derajat ya. Benar sekali. Nah, sisi yang Ibu buat di sini yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Lalu yang ketiga, tiap sudutnya sama besar seperti yang Agnes katakan tadi, yaitu 90 derajat. Kemudian diagonalnya sama panjang. Nah, ini hanya sebagian dari ciri-ciri persegi panjang ya.
anak-anak sudah mempelajarinya di kelas 3. Nah, untuk menghitung keliling dan luas persegi panjang, kita fokus pada ciri-ciri yang kedua, yaitu sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, kita akan masuk ke persegi panjang. Nah, tadi anak-anak sudah Ibu berikan video pembelajaran dan juga materi di sesi asinkronus. Apakah sudah semuanya menonton? Saya sudah, Bu. Yang sudah Sudah, menonton Bu. boleh angkat tangannya. Ya. Udah, ya, hampir semua sudah menonton. Nah, kemudian apakah slideshow Ibu sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Sebentar ya, maaf ya anak-anak, ada kendala sedikit. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Nah, Ibu minta tolong Yong untuk menjelaskan apa saja yang Yong dapat dari video pembelajaran yang Ibu bagikan. Shalom, Bu. Shalom. Iya, suara saya kedengaran, Bu. Terdengar jelas, Yong. Iya, kalau yang saya dapat itu ini, Bu, melihat untuk gimana kita tahu kalau apa panjang sama lebar dari persegi panjang itu yang berhadapan sama panjang. Terus ada pengukurannya juga, dan saya sudah ikut coba mengukur dengan meja belajar yang saya sedang ini, Bu, pakai meja belajar. Good job, Yong. Terima kasih ya. Nah, kita akan membahasnya kembali. Apakah gambar persegi panjangnya sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Di sini ada pernyataan bahwa AB sama dengan CD sama dengan P. Anak-anak bisa lihat di sini AB, ya sisi mendatarnya ini sama dengan CD sama dengan P. Nah, maksudnya apa yaitu? Ibu boleh minta tolong Elda untuk memberikan pendapatnya. Iya, Bu. Jadi yang saya tangkap itu AB itu memiliki panjang yang sama dengan CD ataupun bisa disebut dengan P, yaitu panjang. Iya, bagus sekali Elda. Terima kasih ya. Yang kedua, AC sama dengan BD sama dengan L. Kira-kira apa ya maksud dari pernyataan ini? Ibu boleh minta tolong Sil untuk menjawab. Halo Sil. Nah, sepertinya Sil sedang terkoneksi. Bu. Oh, ya, halo Sil, silahkan Sil. Ya, yang AC itu panjangnya sama dengan BD. Nah, itu lambangnya L karena lebar gitu, Bu. Ya, terima kasih ya Sil, benar. AC itu sisi tegak dari persegi panjang, sama dengan BD juga sisi tegaknya disebutnya itu lebar dari persegi panjang. Nah, untuk mencari keliling, tadi anak-anak sudah belajar, yaitu AB, sisi AB mendatarnya ini, tambah BD, tambah CD, ditambah AC. Nah, di sini kan dikatakan tadi AB sama dengan CD sama dengan P. Berarti kita boleh mengganti AB dan CD dengan P, lalu kita boleh mengganti AC, BD dengan L. Maka menjadi P ditambah L ditambah P ditambah L. Lalu boleh kita sederhanakan menjadi 2P ditambah 2L persatuan keliling. Lalu untuk luas yaitu AB dikali BD. Nah, AB sisi mendatarnya dikali BD atau juga bisa CD dikali AC. Nah, AB dengan CD itu kan tadi adalah P, sedangkan AC dengan BD itu adalah L, maka luasnya P kali L persatuan luas. Nah, anak-anak mari kita cek pemahaman anak-anak sekalian. Apakah anak-anak sudah siap? Siap, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu.
Nah, di sini ada persegi panjang. Minta tolong Joshua untuk menyebutkan berapa panjang dan lebar dari persegi panjang ini. Halo Joshua. Joshua sedang terkendala ya sepertinya. Ibu boleh minta tolong Febrini. Febrini. Halo, Bu. Iya Febrini, berapa panjang dan lebar dari persegi panjang ini? Panjangnya 10 cm, Ibu. Terus lebarnya 5 cm. Nah, 5 cm. Untuk menghitung keliling, sama dengan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Jadinya 10 tambah 5 tambah 10 tambah 5. Hasil akhirnya berapa ya kira-kira? Ada yang bisa jawab? 30, Bu. Bu. Iya, 30, Bu. cm. Ada persatuan kelilingnya ya, satuannya cm. Nah, untuk luas sendiri, panjang kali lebar. Berarti ini panjangnya dikali lebar. Berapa ya anak-anak? 10 dikali 5, Bu. Ya, benar sekali, 50. 10 dikali 5, 50 cm kuadrat. Nah, apakah ada yang masih perlu ditanyakan anak-anak? Atau ada yang belum jelas? Ibu, kenapa tadi luasnya cm kuadrat? Kelilingnya cuma cm. Ya, jadi untuk keliling itu menggunakan operasi penjumlahan. Nah, sentimeternya itu tetap berpangkat 1 namanya kalau tidak ada pangkat di atas seperti cm kuadrat ini. Nah, untuk cm kuadrat kan tadi kita mengalihkan 10 cm dikali 5 cm. Nah, cm-nya juga ikut dikalikan, jadinya cm kuadrat atau cm pangkat 2. Begitu, Diva. Apakah menjawab, Diva? Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama Diva. Nah, sekarang ayo berlatih. Tapi sebelum berlatih, anak-anak harus menyiapkan buku, pulpen, dan juga penggaris. Apakah sudah semuanya? Sudah, Bu. Ya. Jadi, sekarang Ibu minta anak-anak semua mengukur panjang dan juga lebar dari buku anak-anak semua serta menghitung keliling dan luasnya. Nah, yang perlu diketahui kan panjang dan buku anak-anak semua itu berbeda-beda. Nanti jikalau ada yang misalnya 5 cm tapi lebih 5,3 cm. Nah, anak-anak sudah belajar pembulatan kan di kelas 3? Di kelas 4 ya anak-anak ya baru belajar. Maaf, Ibu lupa. Nah, anak-anak sudah belajar pembulatan. Nah, untuk bilangan 1, 2, 3, 4 itu misalnya 5,4 dibulatkan menjadi 5. Lalu untuk 5,6, 5,7, 5,5, 5,8 itu dibulatkan menjadi 6 ya. Ayo, anak-anak silahkan berlatih. Jika ada yang sudah selesai menghitung, boleh langsung menyalakan mikrofon ya dan memberitahukan hasil pengukurannya. Saya sudah, Bu. Ya, Agnes, berapa Agnes? Jadi panjangnya 20, lebarnya 15, Bu. Sehingga kelilingnya 20 ditambah 15, ditambah 20, ditambah 15. Sama dengan 70, Bu. Luasnya 20 dikali 15 sama dengan 300, Bu. Centimeter kuadrat. Ya, bagus sekali Agnes. Very good. Terima kasih ya. Nah, untuk anak-anak lainnya, jikalau sudah selesai menghitung, anak-anak boleh menuliskannya di chat Teams ya. Nanti Ibu akan periksa satu-satu. Ayo, Ibu berikan waktu 10 detik lagi ya untuk menuliskan di chat Teams. Baik, selanjutnya kita akan merangkum pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang
boleh kita pelajari. Nah, yaitu pertama tentang keliling persegi panjang. Ibu boleh tanya Diva, menurut Diva, keliling persegi panjang itu bagaimana ya cara mencarinya? Iya Bu, tadi yang Diva dapat keliling persegi panjang itu dengan menjumlahkan panjang semua sisinya Bu. Ya, benar sekali Diva, yaitu dengan menjumlahkan semua sisi-sisi persegi panjang. Lalu yang kedua, luas persegi panjang. Ibu boleh tanya Elda. Elda, bagaimana ya cara mencari luas persegi panjang? Mengalikan panjang dengan lebarnya, Bu. Iya, benar sekali. Panjang dikali lebar persegi panjang. Nah, apakah anak-anak tahu apa manfaat belajar persegi panjang? Ada yang bisa menjawab? Baik, Ibu akan memberitahu ya. Yang pertama, jika anak-anak sudah bisa menemukan konsep untuk mencari luas dan keliling persegi panjang, maka itu akan sangat berguna untuk pembelajaran matematika di tingkat selanjutnya, untuk misalnya anak-anak di tingkat kelas 6 atau SMP nantinya. Nah, yang kedua, berguna dalam ilmu lain seperti arsitek. Anak-anak tahu tidak apa itu arsitek? Ada yang tahu? Ya, Ibu akan jelaskan ya. Jadi arsitek itu suatu ilmu yang mendesain atau merancang sesuatu, misalnya untuk membangun gedung, membangun rumah. Nah, itu diperlukan misalnya gedungnya berbentuk persegi panjang. Nah, mereka harus mengukur panjang dan luasnya. Mereka harus mengukur kelilingnya agar dapat dibangun dengan bagus. Lalu, berguna dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengetahui luas tanah atau rumah dan benda-benda lainnya yang berbentuk persegi panjang. Misalnya, ibunya Diva ingin membeli rumah, nah harus mengetahui, oh berapa ya kira-kira luas rumah, atau berapa kira-kira luas dari tanahnya, begitu. Nah, lalu Ibu akan menjelaskan apa yang menjadi dasar atau landasan wawasan Kristen Alkitabiah dari pembelajaran kita hari ini. Nah, Tuhan menciptakan semua benda di bumi dengan ukuran tertentu dan semuanya dapat diukur atau ditaksir dengan menggunakan satuan tertentu. Lalu, yang menjadi pertanyaannya, adakah sesuatu yang tidak dapat diukur? Menurut anak-anak, apa ya yang tidak dapat diukur ya? Ada yang tahu? Kasih. Kasih. Nah, ya benar sekali Elda. Kasih, kuasa dan keagungan Tuhan tidak dapat diukur luas ataupun kelilingnya, karena Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas. Misalnya, untuk Yong, kira-kira berapa kilogram ya kasih Tuhan, atau berapa sentimeter ya kasih Tuhan, tidak dapat diukur, saudara. Tidak dapat diukur ya. Jadi, untuk anak-anak semua sudah belajar keliling dan luas persegi panjang, sudah mengetahui apa yang menjadi landasan berpikir, landasan Kristen Alkitabiah. Jadi, diharapkan juga untuk anak-anak boleh menggunakan pembelajaran hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kemudian tak terasa kita sudah di akhir kegiatan sinkronus. Ibu akan menjelaskan kegiatan asinkronus yang berikutnya. Pertama, anak-anak harus menuliskan review pembelajaran di Teams. Isinya apa ya, Bu? Yaitu apa yang anak-anak pelajari selama kelas berlangsung. Nah, anak-anak harus mengisinya ya, karena itu akan masuk ke dalam penilaian afektif. Yang kedua, mengerjakan 2 soal dan dikirim melalui WhatsApp. Nah, Ibu nanti akan mengirimkan dua latihan soal kepada anak-anak melalui grup WA, dan anak-anak mengirimkannya kepada Ibu secara pribadi. Yang ketiga, anak-anak harus mencari satu benda di sekitar rumah yang berbentuk persegi panjang, serta menghitung luas dan kelilingnya. Nah, ini juga anak-anak mengirimkannya melalui chat WA ya, personal ke Ibu. Nah, due date-nya ini adalah sampai hari ini jam 23.59. Jangan sampai lupa ya anak-anak semua untuk tugas-tugasnya. Baik, Nah, sekarang kita sudah
akan mengakhiri kelas sinkronus kita. Ibu berterima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam kelas dan sangat aktif dan juga mau mengikuti peraturan kelas dengan baik. Untuk menutup sesi sinkronus kita, maka kita akan berdoa. Ibu minta tolong Yong membawakan kita dalam doa. Baik, Bu. Mari teman-teman dan Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya pada hari ini kami telah selesai belajar. Kiranya Engkau yang menyertai kami untuk kegiatan kami selanjutnya. Berkati juga Ibu Guru yang telah mengajar. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Ayong. Nah, anak-anak sudah boleh live ya. Terima kasih dan juga semangat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Semangat semuanya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Semangat semua.